Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Evi Irnawati dengan NIM 721141905. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 11 tentang sistem mendukung pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini itu apa. Nah, teman-teman bisa baca tujuan pembelajarannya sambil lihat PPT ya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pemecahan masalah dan pembuatan. Nah, pemecahan masalah sering juga disebut dengan problem solving, terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Selanjutnya ada pembuatan keputusan atau yang sering disebut dengan decision making. Nah, pembuatan keputusan merupakan tindakan memilih antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Nah, fasenya itu bisa meliputi aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran pemecahan masalah. Nah, kerangka pemikiran itu bisa meliputi dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem, yang kedua ada pentingnya cara pandang sistem. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pendekatan sistem merupakan sederetan langkah yang direkomendasikan dalam 3 tahap. Yang pertama, ada upaya persiapan, ada upaya pendefinisian, dan ada upaya pemecahan. Selanjutnya, ada pentingnya cara pandang sistem. Nah, pentingnya cara pandang sistem itu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya ada membangun konsep. Nah, kita bisa membangun konsep meliputi beberapa elemen. Nah, yang pertama itu ada situasi yang diinginkan, yang kedua ada keadaan saat ini, yang ketiga ada kriteria solusi, yang keempat ada batasan internal, dan yang terakhir itu ada batasan eksternal. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Nah, untuk memilih solusi yang terbaik, kita itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu meliputi analisis, meliputi penilaian, ataupun meliputi penawaran. Selanjutnya, ada permasalahan versus gejala. Nah, permasalahan sendiri merupakan penyebab dari keuntungan yang rendah. Sedangkan gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Selanjutnya ada struktur permasalahan. Nah, struktur permasalahan itu meliputi masalah terstruktur, ada masalah tidak terstruktur, dan ada masalah semi terstruktur. Nah, masalah terstruktur terdiri atas unsur hubungan elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Sedangkan masalah tidak terstruktur, masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Nah, masalah semi terstruktur sendiri merupakan masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah yang terdiri atas beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada jenis keputusan. Nah, jenis keputusan itu ada 2. Yang pertama ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keterangannya teman-teman bisa baca di PPT ya. Selanjutnya ada sistem mendukung pengambilan keputusan. Nah, sistem mendukung pengambilan keputusan itu digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak ada kata pembantu. DSS ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut.
Nah, jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi struktur. Selanjutnya ada model DSS. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Nah, penambahan meranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada jenis model. Yang pertama itu ada jenis model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Selanjutnya penggunaan model. Nah, model itu bisa digunakan karena bisa memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Selanjutnya ada kelas model matematis. Nah, model matematis itu meliputi model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, model optimasi atau suboptimasi. Selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi itu ada 2 tahap. Yang pertama ada skenario untuk menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi. Yang kedua ada variabel keputusan, merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya ada teknis simulasi. Nah, manajer biasanya melakukan model optimasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Namun, penting juga untuk menjalankan model suboptimasi berulang kali, berguna untuk mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada format output simulasi. Nah, bisa meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu ada contoh pemodelan, yang kedua ada input model, yang ketiga ada output model, yang keempat ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Selanjutnya ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Nah, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik itu meliputi kapabilitas pemodelan statis, kapabilitas pemodelan dinamis, memainkan permainan bagaimana jika, antarmuka model lembar kerja, dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sendiri itu meliputi sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, agen cerdas, dan pengetahuan. Selanjutnya ada daya tarik sistem pakar. Nah, sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Selanjutnya ada konfigurasi sistem pakar. Nah, konfigurasinya itu meliputi antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Selanjutnya, sistem mendukung pengambilan keputusan kelompok. Nah, kita bisa menggunakan beberapa sistem. Yang pertama itu ada konsep GDSS, bagaimana GDSS membantu memecahkan masalah, dan letak lingkungan GDSS. Selanjutnya ada letak lingkungan GDSS. Nah, letaknya sendiri itu ada ruang keputusan, ada jaringan keputusan, ada sesi legislatif, dan ada konferensi yang dimediasi komputer. Nah, selanjutnya meletakkan DSS pada tempatnya. Nah, ketika kecerdasan buatan ditambahkan, fitur ini benar-benar mengubah karakter DSS. Seseorang pernah menggambarkan antara DSS dan sistem pakar dengan cara menjelaskan bahwa sistem seorang manajer menggunakan DSS, maka ia duduk di depan komputer dan berusaha menemukan bagaimana cara menggunakan tampilan informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.